Assalamualaikum Harun. Sehat? Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Untuk hari ini Harun ya berdasarkan informasi bahwasanya Harun ini tidak menulis ya di kelas itu. Ya Pak. Kalau tidak menulis itu kan sesuatu yang tidak baik dilakukan di dalam kelas. Ya Pak. Ya. Memang betul manusia itu ada sifat malas. Ya. Dan itu memang tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah ya Harun ya. Ya Pak. Karena memang setiap manusia pernah melaksanakan kesalahan. Ya Pak. Jadi biarlah yang sudah berlalu ya. Akan tetapi Bapak mau menanyakan ini, apa alasan Harun itu tidak menulis di kelas itu, mengapa gitu kan? Itu ada alasannya. Ya, Pak. Bisa dijelaskan Harun? Ya Pak. Jadi saya tidak menulis ketika di kelas. Yang pertama karena ketika saya di kelas saya fokus untuk fokus kepada guru dan tidak dibarengi dengan menulis. Dan yang kedua, setelah di rumah saya suka menunda-nunda untuk menulis sehingga tidak jadi menulis. Ya. Ya, Pak. Jadi Harun itu lebih cenderung untuk mendengarkan ya, Ya, Pak. daripada menulis. Ya Pak. Tapi kalau guru menyuruh menulis sebaiknya bagaimana? Seharusnya pada saat itu juga saya harus menulisnya apabila langsung diperintahkan oleh guru untuk menulis. Adakah keinginan Harun itu sebaiknya bagaimana ketika belajar disuruh menulis oleh guru itu? Ketika belajar saya langsung menulis apabila disuruh, dan ketika di rumah saya tidak akan menunda-nunda lagi menulis. Baiklah, untuk kedepannya bisa untuk terus menulis, jangan malas. Ya bisa. Bisa ya. Bisa. Jadi pada intinya Harun ini memang dalam belajar itu lebih cenderung untuk mendengarkan. Ya Pak. Jadi mendengarkan itu lebih disukai oleh Harun ya daripada menulis. Ya Pak. Itu juga bagus, akan tetapi menulis juga diperlukan karena manusia itu punya keterbatasan dalam ingatan. Ya Pak. Ketika ingatan kita sudah lama mungkin lupa. Ketika lupa itu kan kita bisa membuka lagi catatan. Itu kepentingan untuk menulis dalam buku catatan. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi belajarnya ya Harun ya. Ya, Pak. Jangan sampai ditegur oleh guru karena tidak menulis ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya rajin menulis dan paham akan kepentingan menulis itu seperti apa. Ibaratnya kalau kita itu mencari atau memburu kuda yang liar, akan tetapi ketika kita peroleh, kita biarkan saja, itu akan kabur ya, tidak ada ikatan. Jadi kalau kuda kita peroleh ikat, maka ilmu juga seperti kuda. Ya. Kalau kita mengikatnya dengan menulis, suatu saat ketika lupa, maka kita bisa membuka kembali sehingga ingatan kita semakin kuat lagi ingatan. Itu ya Harun ya, terima kasih sudah dapat datang dan bisa ke depan bisa lebih baik lagi. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, mari sehat. Alhamdulillah. Ini ada laporan dari guru Peter ya, hari itu terlambat datang ke sekolah. Kalau terlambat ke sekolah itu kira-kira benar atau tidak ya? Sebenarnya salah itu Pak. Salah ya. Kenapa salah itu? Kami sebagai orang tertib Data saya tertib. sudah melanggar untuk mengikuti tata tertib ya. Betul sekali ya Hari, bahwasanya melanggar aturan itu adalah sebuah ketidakbaikan atau kesalahan. Tapi jangan khawatir karena memang manusia itu tempatnya lupa dan salah. Jadi setiap kesalahan itu ya biarkanlah yang sudah salah kita perbaiki, dikarenakan orang yang baik bukan berarti tidak punya kesalahan.
Tapi orang baik itu adalah orang yang selalu memperbaiki dari kesalahan itu. Jadi tidak jadi masalah. Namun ketika Arif terlambat tentu punya alasan kan? Kira-kira alasan apa Arif terlambat untuk datang ke sekolah? Waktu itu saya ada tugas Pak. Iya. Sampai saya dari larut malam. Nah, saya waktu itu bangun subuh. Nah, setelah bangun subuh mungkin karena saya capek, jadi saya kembali untuk tidur lagi dan saya terlambat untuk bangun. Nah, sampai ke sekolah saya telat 10 menit. Oh ya, bagus sekali alasannya. Jadi Arif ini kecapean ya. Kalau kecapean itu berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki, mungkin dari manajemen waktunya dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi alasannya kecapean ya, Arif ya. Kira-kira sebaiknya bagaimana kalau datang ke sekolah? Sebaiknya saya tidur lebih awal dan bangun lebih awal dan mengerjakan tugasnya setelah sholat subuh, jadi saya tidak kesiangan ke sekolah. Ya, jadi sebaiknya tidak kesiangan ya, karena itu menaati aturan. Sekali, jadi kedepannya karena kita sadar bahwasanya kita sebagai pelajar perlu untuk taat kepada aturan sekolah, karena aturan sekolah dibuat buat kenyamanan warganya. Itu ya Arif ya. Jadi kedepannya tidak akan lagi diulangi. Insya Allah. Insya Allah. Jadi apa yang diharapkan atau diinginkan oleh Arif untuk datang lebih awal ke sekolah itu? Yang pertama mengerjakan tugas tepat waktu Pak. Jadi saya suka menunda tugas. Nah, jadi sebaiknya saya mengerjakan tugas tepat waktu dan tidur lebih awal dan tidak tidur lagi setelah sholat subuh. Bagus sekali ya. Tapi tidak akan diulang lagi kan? Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan besok lagi tidak terlambat lagi datang dan harus semakin rajin lagi untuk belajar di sekolah dan datang tepat waktunya. Itu ya. Terima kasih atas keterangannya dan kesiapannya untuk memperbaiki diri. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Dari praktek restitusi tadi itu ada praktek restitusi. Bagaimana kiranya, apakah Arif merasa tertekan nggak ketika tanya seperti itu? Apakah ada tekanan atau memang merasa diri ini tersakiti? Ada perasaan seperti itu atau tidak? Tidak Arif, Pak. Tidak ada. Jadi justru lebih plong gitu. Plong ya. Saya tidak merasa tertekan juga tidak tersinggung karena itu adalah kesalahan saya sendiri. Jadi muncul kesadaran itu dari dirinya, oh iya itu salah gitu ya. 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 Terima kasih Arif dan Harun ya.